Oke, kita mulai ya. Ada cerita seru nih tentang Raging Rooks, geng anak-anak dari Harlem. Kondisinya ya gitu deh, serba terbatas. Kapten tim caturnya aja belajarnya dari orang asing di taman. Tapi kerennya, mereka ngalahin tim-tim unggulan di kejuaraan nasional. Ini bukan cuma soal menang kalah sih, tapi lebih ke potensi tersembunyi yang kita semua punya kali ya. Betul banget. Cerita itu pas banget buat jadi pembuka fokus kita hari ini. Kita kan mau bahas bagian pertama dari sumber kita, keterampilan karakter. Atau gampangnya, gimana caranya jadi lebih baik dalam menjadi lebih baik. Jadi lebih baik dalam menjadi lebih baik, menarik. Iya, intinya tuh potensi Anda itu bukan soal startnya di mana, tapi sejauh mana Anda mau dan bisa berkembang gitu. Kita coba bongkar deh pemikiran kalau bakat hebat itu cuma bawaan lahir. Oh, oke. Jadi karakter itu bukan takdir ya? Bukan, kita lihat karakter sebagai keterampilan. Sesuatu yang bisa diasah. Jadi lupakan aja tuh mitos kalau karakter kita udah dicetak permanen pas umur 30. Nggak gitu kok. Oke. Ini menarik sih. Soalnya kan seringnya kita mikir, wah dia emang berbakat dari lahir. Tapi ini beda ya. Sumber Anda nyebutin penelitian Raj Chetty soal anak TK, hasilnya wah lumayan bikin kaget ya. Iya banget. Jadi keterampilan kayak proaktif, sosial, disiplin, sama gigih yang ternyata bisa diajarin guru TK loh. Masa sih? Serius? Iya serius. Nah, keterampilan ini ternyata memprediksi pendapatan pas dewasa nanti 2,4 kali lebih baik dibanding skor tes baca tulis hitung awal mereka. Wow, 2,4 kali. Gede juga ya. Banget, ini kayak ngebalikin anggapan umum gitu kan, yang biasanya fokus banget sama nilai akademik di awal-awal. Bener banget. Berarti kemampuan kognitif awal itu, ya mungkin bisa dikejar lah ya. Tapi karakter ini, fondasinya kuat, dampaknya jangka panjang banget. Tepat, dan ini penting dicatat nih, ini bukan cuma sekedar soft skills yang ya dianggap remeh kadang-kadang. Ini tuh kapasitas yang Anda pelajari buat bertindak sesuai nilai Anda. Maksudnya? Ya, bertindak sesuai nilai bahkan pas rasanya sulit atau berlawanan sama kecenderungan alami kita gitu. Jadi, ini soal kemampuan bertindak, bukan cuma punya prinsip doang. Oke. Jadi karakter itu kayak otot ya, bisa dilatih terus, bukan cetakan yang udah jadi. Terus, gimana dong cara ngelatihnya? Salah satu kuncinya katanya merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini agak aneh nggak sih? Kan kita maunya nyaman terus. Nah, itu dia tantangannya. Sumber kita ngasih contoh para poliglot, tahu kan? Orang yang jago banyak bahasa, kayak Benny Lewis sama Sarah Maria Hasbun. Oh iya, pernah dengar. Mereka itu awalnya gagal loh belajar bahasa bukan karena nggak punya gen bahasa atau apa, tapi ya itu tadi, takut salah, takut kelihatan canggung, nggak nyaman gitu. Terus gimana dong? Terobosannya justru pas mereka berani aja gitu, berani ngomong walau belum lancar, berani bikin salah. Ini kan butuh keberanian sama kegigihan. Miriplah sama semangat Raging Rooks tadi, berani tanding walau pengalamannya minim. Iya. Jadi rasa nggak nyaman itu bukan tanda buat berhenti, tapi justru disitulah area kita bisa tumbuh ya. Ini nyambung juga dong sama mitos gaya belajar. Nyambung banget. Ide kalau kita ini tipe pelajar visual atau auditori itu ternyata risetnya nggak terlalu kuat mendukung. Oh iya, padahal sering banget dengar itu. Iya kan? Malah bisa jadi ngebatesin kita. Soalnya kita jadi ngehindarin metode belajar yang rasanya nggak nyaman, padahal justru di situ kesempatannya buat berkembang. Benar juga sih. Kita cenderung milih yang gampang ya. Persis. Padahal tantangan itu yang memicu perkembangan. Contoh lain deh, Steve Martin, komedian itu. Oh, tahu. Karirnya baru bener-bener naik pas dia maksa diri ngelakuin hal yang paling dia hindari. Nulis materinya sendiri. Proses nulis yang sulit itu justru yang ngasah humornya jadi lebih terstruktur. Jadi menulis itu jadi alat belajarnya dia ya? Bisa dibilang gitu. Ada juga studi soal kelas improvisasi loh. Peserta yang disuruh sengaja merasa canggung, malah jadi lebih gigih dan berani ambil resiko kreatif. Jadi ngelihat canggung sebagai tanda kemajuan, bukan aib. Oke. Jadi berani nggak nyaman itu satu. Terus ada lagi keterampilan jadi spons. Maksudnya gimana tuh? Proaktif nyerap pengetahuan. Iya, istilahnya kapasitas absorptif. Jadi nggak cuma nyerap pasif aja, tapi juga aktif ngenalin, menghargai, dan yang penting menerapkan info baru. Bedanya apa sama jadi teflon atau tanah liat?
Kalau teflon kan nolak kritik, mantul gitu aja. Kalau tanah liat, pasif, nunggu dibentuk. Nah, spons ini proaktif nyari dan orientasinya pertumbuhan, bukan ngelindungin ego. Contohnya ada? Ada. Julius Yego, atlet lempar lembing dari Kenya. Dia belajar teknik lempar lembing, dari YouTube. Dan hasilnya bisa ngalahin rekan-rekannya yang dilatih pelatih top. Serius? Dari YouTube? Keren banget. Iya, dia nggak nunggu diajarin, tapi aktif ngambil alih pertumbuhannya sendiri. Atau contoh lain, Melody Hobson. Dulu murid remedial, sekarang jadi co-CEO perusahaan besar. Wah, gimana caranya? Dia itu proaktif banget cari ilmu. Dan kalau minta saran, spesifik. Bukan cuma gimana menurut Anda, tapi satu hal apa deh yang bisa saya perbaiki. Ini mentalitas spons banget kan, selalu lapar belajar dan tahu cara bertanya yang efektif. Oh iya, jadi spons itu juga berarti berbagi nutrisinya ya, ilmunya, buat bantu orang lain tumbuh juga. Oke, proaktif, spesifik cari masukan, dan berbagi. Nah, poin terakhir nih, yang menurut saya juga menarik banget. Kekuatan ketidaksempurnaan. Ini kayaknya lawan arus banget ya sama budaya kita yang ngejar perfect terus. Bener banget. Coba lihat arsitek Tadeo Ando, pemenang Pritzker Prize loh. Beliau itu otodidak, sempat gagal masuk sekolah arsitektur, terus jadi petinju dulu. Wah, dari petinju jadi arsitek, jauh juga ya. Iya, justru katanya pengalaman di ring tinju itu ngajarin dia buat fokus ke tujuan yang cukup baik aja. Perfectly acceptable gitu istilahnya, bukan kesempurnaan tanpa celah. Terus gimana aplikasinya di arsitektur? Dia malah jadiin beton expose, material yang sering dianggap kasar atau nggak sempurna, sebagai ciri khas desainnya. Dan itu jadi indah banget di tangan dia. Ini mirip konsep wabi-sabi di Jepang ya, nemuin keindahan justru di dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi. Pernah dengar? Menarik ya. Pengalaman penulis sumbernya pas belajar menyelam juga gitu kan? Pelatihnya nggak nuntut skor 10. Iya, betul. Pelatihnya malah ngasih target spesifik tapi menantang. Misalnya, skor 6-5 buat satu gaya, 5 buat gaya lain. Bukan target sempurna. Skor 10 dalam lomba itu artinya luar biasa, bukan tanpa cacat. Ini nyambung sama riset yang bilang kalau target spesifik dan sulit, walau nggak sempurna, itu lebih memotivasi ya, daripada cuma bilang, lakukan yang terbaik yang nggak jelas ukurannya. Persis, nasihat lakukan yang terbaik itu seringkali malah nggak efektif, terlalu ambigu. Contoh Twilight Sharp juga bagus tuh. Koreografer yang nyelamatin musikalnya Moving Out. Nah, iya. Dia nggak ngejar kesempurnaan, tapi targetnya minimum lovable. Cukup disukai aja. Dia bikin penyesuaian praktis, hasilnya malah dapat 10 nominasi Tony Award. Gila ya. Kadang cukup baik, itu malah jadi jalan keluar biasa. Betul. Jadi kadang kita perlu merangkul ketidaksempurnaan itu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, potensi sejati kita itu bukan sesuatu yang udah jadi dari lahir, bukan takdir. Tapi lebih ke hasil dari kita ngasah keterampilan karakter. Iya, keterampilan kayak gigih pas hadapi rasa nggak nyaman, terus proaktif nyari ilmu kayak spons tadi, dan juga yaitu menerima kekuatan ketidaksempurnaan. Ini semua bagian dari proses menjadi lebih baik, dalam menjadi lebih baik. Dan ini berlaku buat siapa aja kan ya? Bukan cuma buat orang jenius atau atlet top. Anda bisa terapkan ini di mana aja. Mau belajar hal baru, ngejar karir, perbaiki hubungan, atau sekedar ya bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik aja. Jadi sukses itu bukan cuma soal nyampe puncak ya, tapi karakter kita yang kebentuk selama perjalanan itu. Persis, prosesnya itu yang penting. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat direnungkan sama pendengar di rumah minggu ini. Coba pikirin deh. Berdasarkan obrolan kita tadi, satu langkah kecil tapi nggak nyaman yang spesifik, apa sih yang berani Anda ambil buat mulai ngasah salah satu keterampilan karakter ini? Mulai dari mana?